Perkenalkan, nama saya Yusfina Fisatu Zahra dengan NIM 230110120140285. Perkenalkan, nama saya Safa Nurmutiatin dengan NIM 23011012012012025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Prasetyo Seto Widagdo dengan NIM 230110120140111. Perkenalkan, nama saya Adria Jasa Putra dengan NIM 230101201402557. Perkenalkan, nama saya Labibah Zahro dengan NIM akhiran 0256. Nama saya Abidah Salma Solihah dengan NIM 230101201404185. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi acara 1 mengenai anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak. Pada ruminansia jantan, ruminansia jantan memiliki alat reproduksi berupa testis sebagai penghasil sperma, skrotum sebagai lapisan pelindung testis, epididymis sebagai saluran penyimpanan sementara, vas deferens sebagai saluran transportasi, vesikula seminalis sebagai penghasil semen, kelenjar prostat sebagai pemberi aroma, kelenjar Cowper menghasilkan cairan untuk membersihkan saluran reproduksi, uretra sebagai saluran urin dan semen, dan penis sebagai alat kopulatoris. Ruminansia betina memiliki organ reproduksi berupa ovarium sebagai penghasil ovum, oviduk yang terdiri dari infundibulum, ampula, dan isthmus sebagai tempat untuk menangkap ovum dan tempat fertilisasi, uterus sebagai tempat berkembangnya fetus, serviks sebagai tempat penyeleksian sperma, vagina sebagai tempat pendeposisian semen ketika perkawinan, dan vulva sebagai organ kopulasi. Organ reproduksi unggas jantan terdiri dari testis sebagai penghasil sperma dan hormon, epididymis sebagai saluran penyimpanan sementara dan pematangan sel, vas deferens sebagai saluran transportasi, dan papila atau penis sebagai alat kopulasi unggas jantan. Organ reproduksi unggas betina terdiri dari ovarium sebagai penghasil sel telur dan hormon, oviduk yang terdiri dari infundibulum, magnum, dan isthmus berfungsi sebagai tempat penangkapan sel telur, pembentukan putih telur, dan pembentukan membran kulit telur, uterus sebagai tempat pembentukan cangkang telur, vagina sebagai alat kopulasi, dan kloaka saluran terakhir sebagai keluarnya telur dan ekskreta. Skema hormon pada ruminansia jantan yaitu ketika ternak menerima rangsangan tersebut akan mengaktifkan hipotalamus, sehingga hipotalamus mensekresikan GnRH, dilanjutkan menuju hipofisa lalu adenohipofisa. Adenohipofisa akan mensekresi hormon LH dan FSH. Hormon LH akan menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan testosteron yang akan menghasilkan seks sekunder, libido, dan membantu dalam proses spermatogenesis. Hormon FSH akan menstimulus sel-sel toli untuk menghasilkan nutrisi bagi sperma dan tubulus miniferus untuk membantu terjadi proses spermatogenesis. Skema hormon reproduksi pada unggas jantan yaitu ketika ternak menerima rangsangan tersebut akan diterima oleh hipotalamus, lalu hipotalamus akan mensekresi GnRH. GnRH merangsang hipofisa menuju adenohipofisa. Adenohipofisa mensekresi hormon FSH dan LH. Hormon FSH menstimulus sel-sel toli untuk memberikan nutrisi pada sperma dan tubulus miniferus sebagai tempat spermatogenesis, sedangkan hormon LH akan menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Skema hormon reproduksi pada ruminansia betina ketika ternak menerima rangsangan akan diterima oleh hipotalamus lalu mengekskresikan GnRH. GnRH akan menuju hipofisa yang terdiri dari adenohipofisa dan neurohipofisa. Hormon adenohipofisa mengekskresikan hormon FSH, LH, dan LTH. Hormon FSH akan merangsang pertumbuhan folikel dan menghasilkan estrogen. Hormon LH akan membantu proses ovulasi. Hormon LTH akan membantu dalam proses produksi susu. Hormon neurohipofisa dari hipofisa akan mensekresi hormon oksitosin dan relaksin. Hormon oksitosin akan membantu ternak agar terjadi kontraksi pada uterus, dan hormon relaksin akan membantu serviks untuk dilatasi sehingga terjadi proses partus atau kelahiran. Skema hormon reproduksi pada unggas betina yaitu ketika ternak menerima rangsangan akan diterima oleh hipotalamus lalu akan mensekresi GnRH. GnRH akan merangsang hipofisa yang terdiri dari adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa akan mensekresi hormon FSH, LH, dan LTH. Hormon FSH akan menstimulus ovarium untuk menghasilkan estrogen dan progesteron. LTH akan mempengaruhi sifat mengeram pada ayam. LH akan bekerja ketika terjadi ovulasi. Hormon neurohipofisa akan mensekresi hormon oksitosin untuk membantu proses keluarnya telur. Di sini saya akan menjelaskan tentang acara kedua yaitu gametogenesis dan uji kualitas semen. Gametogenesis merupakan suatu proses pembentukan sel gamet dari jantan yang disebut dengan sperma dan sel gamet dari betina yang disebut dengan sel tulang atau ovum.
Nah, di mana proses pembentukannya ini baik sperma maupun ovum melalui 3 tahapan, yaitu mitosis, meiosis 1 dan meiosis 2, setelah nanti akan berdiferensi membentuk ovum atau sperma yang sesungguhnya yang bisa digunakan pada proses reproduksi. Kemudian ada morfologi dari sperma, di mana sperma itu mempunyai bagian-bagiannya 3 bagian, yaitu kepala yang terdiri dari akrosom yang memiliki enzim uridinase, dan juga ada badan yang terdiri dari mitokondria sebagai respirasi sel, dan juga ada ekor sebagai penggerakan sperma, dan juga ada membran plasma yang berfungsi untuk melindungi sperma dari gangguan luar atau dari apapun. Kemudian ada ovum yang ini nanti terdiri dari corona radiata. Corona radiata ini sebagai transport nutrisi ovum. Kemudian ada zona pleusida yang terdiri dari CP1, CP2, dan CP3 yang masing-masing akan bersama untuk memblokade sperma dengan bekerja sama dengan membran vitelin. Kemudian juga ada centriole yang berfungsi untuk pemisahan antara badan dan kepala sperma. Kemudian ada nukleus untuk mengenai informasi genetik dan pada ovum itu sendiri. Kemudian ada uji kualitas semen. Uji kualitas semen ini dibedakan menjadi 2, yaitu uji mikroskopis dan juga makroskopis. Uji makroskopis ini melalui pengamatan, tidak melalui mikroskop. Uji makroskopis ini terdiri dari uji volume semen yang baik itu berkisar 2 ml sampai 5 ml. Kemudian warna semen yang baik itu warna putih kekuning-kuningan, dan juga ada konsistensi sperma itu berkorelasi dengan konsentrasi semen, yaitu bahwa jika semen itu kental maka konsentrasi akan tinggi, dan kemudian ada pH semen itu diperoleh netral 6,8 sampai 7. Kemudian ada uji secara mikroskopis ini dengan bantuan mikroskop itu untuk mengetahui motilitas dan konsentrasi semen. Ini untuk mengetahui parameter kualitas semen itu sendiri, dan abnormalitas variabilitas ini untuk mengetahui, kalau abnormalitas itu untuk mengetahui berapa sih jumlah semen yang tidak normal, dan variabilitas ini sih berapa sih presentasi semen itu yang mati atau yang masih hidup. Kenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Prasetyo Seto Widagdo. Seleksi ternak ruminansia pada sapi. Pada sapi betina, seleksi ternak dilakukan dengan melihat ambing. Ambing simetris dan besar. BCS sekitar 4-5 dan dikatakan optimal dilihat dari kepala yang memiliki kepala feminim dan kaki yang kokoh. Pada sapi jantan, memiliki testis yang besar dan simetris. Ukuran testis menandakan banyaknya produksi sperma yang dihasilkan. Sapi jantan ini memiliki postur tubuh yang bagus, kaki kokoh, serta memiliki BCS 4-5. Sinkronisasi birahi merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk mengendalikan siklus birahi atau estrus. Bersihkan alat menggunakan alkohol gel pada pipa aplikator. Pada spons, masukkan spons secara perlahan dan dorong secara perlahan. Bersihkan vulva dengan alkohol. Masukkan pipa ke dalam vulva dengan cara menyamping. Setelah 14 hari, lepas spons vagina. Sterilkan vulva. Benang diliritkan ke tangan, ditarik dengan perlahan agar tidak terjadi luka setelah spons vagina didapatkan. Baik, selanjutnya saya Adria Arga dengan NIM akhir 40257 akan menjelaskan acara 3 mengenai seleksi ternak. Seleksi ternak ruminansia pada kami bertujuan untuk memilih ternak yang berkualitas unggul dan memiliki mutu genetik yang berkualitas. Yang pertama, kambing betina, terdapat saluran reproduksi vulva yang diamati panjang dan juga lebar vulva. Yang kedua adalah ambing yang besar, memiliki produktivitas yang baik dan memiliki bentuk yang simetris. Yang ketiga, tampak depan, memiliki mata yang cerah, muka feminim dan BCS yang baik. Jika BCS kurang dari 3, maka akan meningkatkan terjadinya abortus.
Selanjutnya pada kambing jantan, yaitu memiliki kaki yang kuat, konformasi tubuh baik, muka baik, BCS-nya 3, dan memiliki testis yang simetris dan bisa diamati dari belakang, memiliki libido yang normal, dan apabila libido tinggi akan mencoba mengawini ternak betina. Apabila libido rendah, tingkat ingin mengawini betina juga rendah. Selanjutnya adalah seleksi ternak pada unggas yang bertujuan untuk memilih ternak yang memiliki produksi tinggi dan berkualitas baik. Seleksi ternak unggas dapat dilihat dengan mengamati tampilan eksterior, seperti dengan unggas jantan, yaitu dengan pastikan ternak berada di kondisi sehat dan tidak ada kecacatan. Paruh tidak bengkok, jengker tebal dan warna merah, bulu mengkilat, memiliki kaki yang kuat dan terdapat jalur pada bagian kaki untuk memudahkan perkawinan, memiliki konformasi tubuh yang padat, memiliki bentang sayap yang melebar, dan sebagai pembeda jantan betina dilihat dari kloaka. Dan jantan terdapat papila yang berfungsi sebagai organ reproduksi ternak jantan. Selanjutnya pada betina, yaitu dengan mengamati tampilan eksteriornya, yaitu pastikan unggas betina dalam kondisi sehat dan tidak ada kecacatan fisik, tidak mengalami bengkok pada paruh, jengger berada dalam kondisi tebal, bulu ternak baik dan memiliki kondisi mengkilat, memiliki kaki yang kuat, konformasi tubuh kuat, dan memiliki sifat mailing ability. Mailing ability adalah sifat keibuan di mana ayam mampu mengasuh anak-anaknya, contoh saat mengarami telur hingga menetas. Perkenalkan, nama saya Labiba Zahro dengan NIM akhiran 0256 akan menjelaskan acara 4, yaitu penampungan semen dan pembuatan semen beku. Yang pertama, pembuatan stock solution. Stock solution itu sendiri adalah larutan pengencer yang ditambahkan pada semen ternak jantan yang ditampung pada semen sebelumnya. Stock solution ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu jenis alami dan buatan. Fungsi stock solution yang pertama adalah sebagai sumber nutrisi bagi sperma yang ditambahi dengan stock solution itu sendiri, memperpanjang masa hidup bagi sperma, sebagai buffer atau larutan penyangga, dan untuk menambah volume dari semen itu sendiri. Lalu ada penampungan semen. Tujuannya adalah agar tahu cara menampung semen yang baik dan benar. Metode penampungan semen terbagi menjadi 3, yaitu metode vagina buatan, metode elektroejakulator, dan metode pengurutan. Metode vagina buatan adalah alat yang digunakan untuk menampung spermatozoa, di mana alat tersebut akan dikondisikan sebagaimana vagina asli dari ternak tersebut. Metode elektroejakulator, semen yang dihasilkan oleh penampungan dengan elektroejakulator akan mempunyai konsentrasi spermatozoa yang sedikit karena semennya banyak mengandung seminal plasma. Begitu pula dengan metode massage atau pengurutan. Penampungan semen menggunakan metode pengurutan ini dimulai memasukkan tangan 18-25 cm ke dalam rektum dan mengurut kelenjar fascicularis dan ampulae dari depan ke belakang. Pengurutan ini dilakukan selama 2 menit dan akan menghasilkan semen. Prosedur yang pertama pada penampungan semen, amati tingkah laku ternak atau mounting, tingkah laku leaking, jaw dropping, penis sudah mulai ereksi saat hendak menampung. Handling dilakukan pada preputeum, kemudian diarahkan menuju vagina buatan. Pada proses produksi semen beku meliputi quality control 1 atau pro-processing, quality control 2 pemeriksaan sebelum freezing, dan quality control 3 atau post-thawing motility. Langkah pertama adalah pembuatan pengencer semen, pengoleksian semen segar, pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis, pengenceran dan ekuilibrasi, printing, filling sealing, pre-freezing, freezing, penyimpanan semen beku ke dalam kontainer berisi N2 cair, dan post-thawing motility atau
Ini saya, Abida Salma Solihah, akan menjelaskan terkait acara 5 dengan materi inseminasi buatan dan deteksi kebeningan. Proses inseminasi buatan diawali dengan mempersiapkan alat dan bahan, di mana alat yang digunakan merupakan kontainer yang diisi straw semen beku dan juga cairan nitrogen, lalu ada pinset, termometer, media untuk towing, tisu, cutter, IB gun, plastik sheet IB, plastik glove, dan juga kartu recording. Dan langkah yang pertama adalah kita perlu mengambil straw semen beku dari dalam kontainer. Langkah kedua, kita perlu melakukan towing pada media towing dengan air bersuhu 37 derajat Celcius selama 30 detik. Langkah ketiga, kita perlu mengolah bagian straw semen dengan tisu dan memasukkannya pada IB gun, di mana pada bagian straw semen akan ada yang keluar dari IB gun. Bagian itu perlu kita potong menggunakan cutter. Lalu langkah terakhir, kita perlu memasukkan plastik sheet IB pada IB gun hingga berbunyi klik. Saya akan menjelaskan proses inseminasi pada sapi, di mana kita perlu melakukan handling terlebih dahulu dengan cara mengikat leher dan juga tubuh sapi untuk mempermudah proses inseminasi. Langkah kedua, kita perlu mempersiapkan alat dan bahan yang ada dan memakaikan glove atau sarung tangan pada tangan kita. Setelah itu, kita perlu melakukan pengecekan pada rektum, membersihkan rektum, dan melakukan palpasi melalui rektal. Nah, jika sudah, kita perlu mengawali proses ini dengan cara mengucupkan kedua tangan dan memasukkannya pada bagian belakang sapi, lalu kita mengikuti bagian pergerakan dari rektum. Jadi setelah tangan kita menguncup, kita mengikuti pergerakan dari rektum tangan ini. Nah, setelah itu kita melakukan proses inseminasi buatan dengan cara memasukkan IB gun kepada bagian belakang sapi dengan sudut 45 derajat Celcius. Setelah sudah kita lakukan, kita perlu mengeluarkan IB gun dan membuang plastik sheet dan glove yang kita pakai. Lalu kita perlu pengambilan straw dan kita melakukan pembacaan atau pencatatan kode straw dan juga kode pejantan. Pada proses inseminasi buatan pada kambing, kita memerlukan spekulum, pipet volume, spuit, latex, lemon, pijat, alkohol, dan juga tisu. Langkah pertama adalah kita perlu mengambil semen pada tabung tulip sebanyak 1 ml, lalu kita perlu membersihkan spekulum dan menyemprotkannya dengan alkohol. Setelah itu, kita perlu memberikan pinjal pada spekulum, supaya ketika dimasukkan pada bagian ternak itu ternak tidak kesakitan dan lebih mudah. Selanjutnya, kita perlu membersihkan bagian vulva pada kambing dan memasukkan spekulum secara perlahan. Setelah dikencangkan, kita perlu memasukkan pipet yang berisi dengan semen sehingga mencapai pada bagian serviks. Setelah mencapai pada bagian serviks, kita perlu mengeluarkannya dengan cara mengendorkan dan tarik secara perlahan. Saya akan menjelaskan proses inseminasi pada ayam betina. Proses ini dilakukan dengan cara menghandling ayam, lalu kemudian mencari bagian keloka ayam, dan juga kita perlu mendeposisi. Tujuan dari dilaksanakannya inseminasi buatan yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas produk, yang kedua untuk melakukan efisiensi pada perkawinan ternak, yang ketiga adalah menekan perkawinan sedara. Inseminasi ini dapat gagal maupun berhasil, di mana faktor yang mempengaruhinya adalah kualitas semen, kondisi organ reproduksi ternak, ketepatan waktu inseminasi buatan, dan juga keterampilan dari inseminator. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mendeteksi terkait kebeningan ternak. Metode yang pertama adalah DEA Gestate. Metode ini memiliki keunggulan yaitu tingkat keakuratan 87,58% dan juga dapat dilakukan untuk mendeteksi usia kebeningan 2 minggu. Metode yang kedua adalah palpasi puting yang dilakukan dengan cara memencet atau menggeret puting ternak hingga keluar cairan, di mana ketika ternak tersebut bunting, cairan akan berwarna putih dan juga lengket. Tingkat keakuratan dari metode palpasi puting ini tergantung pada umur kehamilan ternak, di mana ketika trimester akhir, metode ini akan semakin akurat. Metode yang ketiga adalah palpasi abdominal dengan cara meraba bagian perut ternak. Ketika ada bagian seperti menandakan ada anaknya, maka ternak tersebut bunting. Keempat ada namanya palpasi rektal. Palpasi rektal ini dengan cara meraba ovarium secara halus. Nah, ini yang merupakan metode paling akurat, namun memerlukan tenaga ahli. Dua metode lain yang dapat digunakan adalah USG dan juga NNR.